warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrania. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang haji. Di sini saya dengan teman-teman saya yang bernama Ammar Zaki, Muhammad Alfat, Ahmad Rian, dan Zaldi Noel. Saya akan membahas tentang pengertian haji. Ibadah haji dalam agama Islam adalah rukun Islam yang kelima sekaligus yang terakhir. Pergi haji jika mampu. Haji hukumnya wajib jika mampu. Dengan menunaikan haji ke Baitullah, maka kita akan mampu merefleksikan diri serta bermuhasabah dengan segala perbuatan yang pernah dilakukan. Umroh haji juga hukumnya wajib, karena umroh ini dilakukan pada saat hajinya. Haji berasal dari kata hajja yahuju. Arti kata haji ini berasal dari bahasa Arab hajjan yang berarti kosyada, yakni bermaksud atau berkunjung. Artinya yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana seperti berpakaian ihram, lalu berdiam diri atau wukuf di Arafah, dilanjut dengan melontarkan jumroh, tawaf, kemudian sa'i, dan diakhiri dengan mencukur rambut atau tahallul. Haji juga dibacakan dengan niat tentunya, yaitu ada niat haji. Niat haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi illahi ta'ala labbaika Allahumma hajjan. Artinya, aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua, niat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma umrotan. Artinya, aku berniat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, yaitu niat haji dan umrohnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melaksanakan haji sekaligus umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaldi Nur. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tingkatan pelaksanaan haji. Haji adalah ibadah secara tersendiri. Jika sudah sampai Mekah, dia bisa melakukan tawaf kudum atau tawaf kedatangan ke tanah suci, lalu melakukan sa'i untuk ibadah tanpa mencukur rambut atau memotong kuku. Dia juga tidak perlu bertahalul. Haji Qiron adalah ibadah di mana seseorang berihram untuk haji dan umroh secara bersamaan. Dengan berihram untuk umroh terlebih dahulu, kemudian masuk pada ihram ibadah haji. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum melakukan tawaf. Yang selanjutnya yaitu haji tamatu. Haji tamatu adalah ibadah yang hanya berniat atau berihram untuk umroh saja di bulan-bulan ibadah haji. Bila sudah sampai di Mekah, dia bisa langsung melakukan tawaf dan sa'i untuk berumroh. Materi selanjutnya yaitu pengertian mikot. Yang paling utama dalam mengawali ibadah haji dan umroh adalah mikot. Mikot berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tempat yang ditetapkan. Secara istilah, mikot diartikan sebagai batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji dan umroh. Pengertian secara harfiah berarti atau batasan atau garis dalam demokrasi atau garis batas di antara boleh atau tidak. Perintah mulai atau berhenti sewaktu memasuki tanah suci. Itulah semua jamaah harus berpakaian ihram dan mengetuk pintu perbatasan yang dijaga oleh penghuni-penghuni surga. Berikut adalah tempat yang
Berikut adalah tempat yang Yesus yang telah ditentukan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi orang-orang yang hendak melaksanakan mikot yang berlaku bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sekian, terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfad Rajih Koimi. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tata urutan pelaksanaan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kita tidak mungkin melaksanakannya tanpa adanya aturan. Nah, rukun pertama dalam ibadah haji yaitu adalah ihram. Ihram menurut istilah syara adalah memasuki ibadah haji. Ihram memiliki beberapa tempat-tempat tertentu yang tidak boleh atau tidak bisa dilewati oleh seseorang yang sedang melakukan atau melaksanakan ibadah haji, kecuali dengan keadaan yang sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, tempat-tempat itu atau tempat-tempat ini sering dikenal atau sering disebut dengan mikot. Nah, mikot terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mikot zamani dan yang kedua adalah mikot makani. Pertama, mikot zamani. Mikot zamani adalah ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji yang dimana dimulainya dari awal bulan Syawal atau tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Nah, sementara itu mikot makani adalah ketentuan tempat untuk melaksanakan atau memulai niat haji dan umroh, seperti di Bir Ali ataupun di Juhfah ataupun di Kornul Manazil ataupun di Yalamlam dan ataupun juga di Zatu Irkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Zaki Mubarok. Saya akan melanjutkan materi dari Ananda Arfad. Tata cara haji yang kedua, wukuf di Arafah atau berdiam diri di padang Arafah sejak matahari tergelincir pada 4 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah setelah matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat, melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan jumroh ula, wusto, dan Aqobah pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Selanjutnya mikot. Mikot terbagi menjadi dua, ada mikot zamaniyah dan mikot makaniyah. Mikot zamaniyah yaitu pada bulan-bulan haji, para ulama bersepakat bahwa bulan haji adalah Syawal dan Zulhijjah. Sedangkan Zulhijjah terjadi perselisihan oleh para ulama. Ada ulama yang bersepakat bahwa bulan Zulhijjah itu seluruhnya adalah bulan haji, dan ada ulama yang mengatakan bahwa 10 awal Zulhijjah itulah waktu haji, sebagaimana hal ini dipilih oleh jumhur atau mayoritas ulama. Mikot makaniyah yaitu tempat dimulainya niatan nusuk haji atau umroh dan wajib berihram dari tempat tersebut. Hal ini demikian memuliakan Baitul Haram. Orang yang berhaji atau berumroh bertolak dari tempat ini dalam keadaan mengagungkan Allah, tunduk dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya, Amar Zaki Mubarok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Hanafi. Saya akan melanjutkan materi dari Amar Zaki Mubarok. Tata cara haji yang kelima, tawaf ifadah, yang artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang keenam, sya'i, lari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah. Yang ketujuh, tahallul,
yang memotong rambut minimal 3 helai. Lalu ada tawaf wada. Tawaf wada merupakan salah satu wajib haji. Seseorang jamaah haji yang tidak melakukan tawaf wada dikenakan dam atau denda jika tidak ada kondisi yang menggugurkan kewajiban tersebut. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebagai penghormatan akhir kepada Baitullah sebelum jamaah haji meninggalkan tanah suci. Jadi, tawaf wada merupakan ritual yang paling akhir dilakukan oleh jamaah haji dalam rangkaian ibadah haji. Arti wada dalam bahasa Arab ialah perpisahan. Dengan demikian, tawaf wada merupakan tawaf perpisahan sebelum jamaah haji pergi meninggalkan Mekah. Tawaf adalah ibadah berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sembari berdoa. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah dilakukan dengan berlawanan arah jarum jam. Di pelaksanaan tawaf, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri dan badan jamaah yang mengelilinginya. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.